Yang Bu, Siang Bapak, ada apa? Ibu penyuluh pertanian ya? Iya benar, kenapa ya Pak? Ini kebetulan saya ini ketua kelompok tani Jaya Makmur. Nah, di sini saya mau konsultasi nih. Kebetulan dari kelompok tani saya itu kan ada yang budidaya tanaman cabai. Nah, pas waktu budidaya tanaman cabai itu di waktu satu kali panen, panen kedua kalinya itu sangat jauh perbedaannya dengan panen yang pertama. Yang kedua ini sangat merugikan. Mungkin Ibu ada solusi buat kelompok tani saya. Berarti yang kedua ini produktivitasnya menurun ya Pak? Nah, betul. Saya ada solusi, tapi mungkin kita bisa ketemu langsung dengan anggota kelompok taninya Bapak. Kapan misalnya Pak? Sekarang aja. Sekarang? Ya. Ayo. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Aditya Salsabila dari penyuluh di Desa Kedungasem. Apakah benar ini kelompok tani dari kelompok tani Jaya Makmur? Iya, benar. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut, masalah apa saja yang sedang dihadapi oleh Bapak dan Ibu? Karena tadi saya sudah bertemu dengan ketua kelompok taninya juga. Untuk masalahnya sendiri terutama dari lahan komoditas cabai kami itu dalam produksinya, Bu. Nah, jadi dalam satu kali masa tanam itu produksi awalnya itu meningkat dan cukup baik, tapi yang kedua itu secara drastis menurun gitu saat produksi. Berarti kalau begitu ada hubungannya dengan produktivitasnya ya? Iya, Produktivitas benar. menurun Iya, benar pada saat sekali. panen kedua. Nah, Oh, seperti itu. Menurut saya, kalau masalah yang seperti itu ada hubungannya dengan proses fotosintesis pada tanaman cabai Bapak dan Ibu. Nah, proses fotosintesisnya itu terganggu, Bu. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan fotosintesis itu apa. Nah, proses fotosintesis itu adalah suatu proses yang terjadi pada tanaman, tepatnya pada bagian klorofil. Nah, proses fotosintesis ini memanfaatkan sinar matahari oleh tanaman yang diolah menjadi energi untuk menghasilkan suatu bahan makanan. Nah, pada kasus ini proses fotosintesisnya terganggu. Jadi, hasil pada panen kedua ini menurun. Namun terus untuk menyelesaikan masalah tersebut itu bagaimana Ibu? Nah, solusi dari saya adalah dengan pembuatan bakteri fotosintesa dari bahan organik. Ini merupakan inovasi baru yang saat ini sedang marak di kalangan petani. Kalau boleh tahu bakteri fotosintesa itu seperti apa? Nah, bakteri fotosintesa ini cara pembuatannya sangat gampang dan bisa dengan mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Lalu untuk cara membuatnya sendiri? Cara pembuatannya, mari saya jelaskan. Bapak Ibu, cara pembuatan bakteri fotosintesa ini sangat mudah. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Bahan-bahannya yaitu 1 butir telur dan MSG atau kita biasa menyebutnya dengan micin. Pecahkan 1 butir telur lalu tempatkan pada sebuah wadah. Campurkan 1 butir telur ini dengan 1 sendok MSG. Lalu aduk sampai merata. Setelah dirasa sudah rata, campurkan campuran telur dengan MSG ke dalam 1 liter air.
lalu tutup dan kocok. Nah, setelah selesai, jemur bakteri fotosintesa di bawah sinar matahari kurang lebih selama 2 minggu. Setelah dijemur selama 2 minggu, maka larutan ini akan berubah warna menjadi kemerahan. Itu tandanya bakteri fotosintesa sudah siap untuk dipakai. Nah, semakin lama kita menjemur, maka kandungan bakteri di dalamnya akan semakin bagus. Lalu untuk cara pengaplikasian bakteri fotosintesa tersebut pada tanaman cabai itu kapan, Bu? Nah, cara pengaplikasian yang paling baik adalah karena bagian tanaman pada daun itu ada klorofil. Nah, klorofil ini membukanya itu pada pagi hari. Jadi pengaplikasian yang paling baik itu pada pagi hari. Dengan cara takarannya itu 1 gelas bakteri fotosintesa, gelas kopi, dicampurkan pada 15 liter air. Biasanya kan Ibu dan Bapak menggunakan hand sprayer. Nah, dicampurkan lalu disemprotkan pada tanaman cabai yang daunnya sudah biasanya ada daun yang keriting. Nah, itu mulai terganggu proses fotosintesisnya. Sedangkan daun keriting itu tadi disebabkan oleh hama. Nah, bakteri fotosintesa ini juga berfungsi sebagai pengendali hama itu. Paling baik disemprotkan 1 minggu 2 kali. Baik, untuk solusinya saya ucapkan terima kasih ya, Bu. Mungkin untuk selanjutnya saya akan coba cara dari Ibu ini, agar produktivitas kami semakin melimpah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.